Halo guys, kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita mengenai drama The Perfect Match episode ketiga. Di akhir episode kedua kemarin, tampak Wei Fei sedang ketakutan sampai memeluk lutut karena gelap. Sekarang waktunya kita menuju episode ketiga. Di awal episode, terlihat Wei Fei sedang sendirian memeluk lutut sambil menangis di dapur yang gelap. Kemudian, Huo Tian datang untuk memeluk dan menenangkan Wei Fei. Lalu tampak manajer Peng Xiaobin tersenyum karena memergoki Huo Tian dan Wei Fei sedang berpelukan. Manajer Peng Xiaobin memilih untuk pergi dan tidak mengganggu keduanya. Setelah itu terlihat Huo Tian masih menenangkan Wei Fei, diakhiri pengakuan bahwa ia sengaja mematikan lampu untuk bercanda. Mendengar itu, wajah Wei Fei tampak kesal dan langsung memukul dada Huo Tian sampai terjatuh kesakitan. Kemudian tampak Ruxi yang sedang meneguk gelas anggur di tangannya sambil tersenyum. Lalu ia menelpon ayahnya untuk memberi kabar bahwa Ruxi memastikan Huo Tian layak menjadi calon mantu ayahnya. Sang ayah terdengar antusias dan senang usai menerima kabar tersebut. Adegan selanjutnya kembali terlihat wajah jengkel Wei Fei yang baru saja meninggalkan dapur setelah mendapati kertas kontrak di atas salah satu meja. Ia merasa kesal karena dikerjain, lalu Huo Tian berbuat seenaknya memberitahu isi kontrak ke pegawai restoran. Saat sedang berjalan cepat, Wei Fei menabrak Huo Tian di samping pintu. Huo Tian yang cekatan menahan diri pada daun pintu. Dalam keadaan setengah jatuh bisa menangkap Wei Fei. Wei Fei pun berada dalam pelukan Huo Tian dan wajah mereka begitu berdekatan. Saat tangan Huo Tian tak mampu lagi menahan dan hampir terjatuh, Wei Fei bergantian menarik tubuh Huo Tian. Mereka pun berada dalam posisi sebaliknya. Kini tubuh Wei Fei tampak menahan tubuh Huo Tian. Tetapi ternyata tangan Huo Tian tak sengaja mendarat di payudara Wei Fei. Wei Fei lantas menunjukkan aksi bela diri dengan membanting punggung Huo Tian ke lantai. Huo Tian menyampaikan bahwa dia tidak sengaja melakukannya. Namun Wei Fei justru membalas mengenai kertas kontrak di dapur. Huo Tian pun menjelaskan bahwa ia bukan meninggalkan kertas tersebut, melainkan sedang mempelajarinya. Wei Fei yang merasa bersalah langsung memijat Huo Tian. Setelah itu, Huo Tian menyuruh Wei Fei untuk pulang karena sudah larut malam dan meminta gadis itu untuk mengabarinya jika sudah sampai rumah. Wei Fei sempat mempertanyakan permintaan tersebut, namun Huo Tian segera menepis perkiraan Wei Fei dengan mengatakan bahwa mereka masih punya kontrak 6 hari, sehingga ia masih peduli. Selanjutnya, terlihat Meng Xiaowi sedang minum bir di atap rumah susun sendirian, sampai akhirnya Wei Fei datang untuk ikut minum bersama. Meng Xiaowi mempertanyakan wajah kusut Wei Fei yang langsung dijawab bahwa Wei Fei sedang sangat kesal terhadap Huo Tian. Setelah mendengar cerita Wei Fei, Meng Xiaowi berdiri karena ingin membalas Huo Tian. Namun, Wei Fei langsung mencegah sambil pamer bahwa ia sudah langsung membalas. Saat itu, tiba-tiba Huo Tian menelpon sambil marah-marah karena Wei Fei tidak langsung mengabarinya. Karena itu, Meng Xiaowi menduga bahwa Huo Tian pasti menyukai Wei Fei. Mendengar dugaan itu, wajah Wei Fei langsung pucat dan merasa tidak mungkin ia disukai oleh Huo Tian. Sementara itu, di tempat lain, setelah kesusahan memakai celana karena tangannya sakit, Huo Tian akhirnya tergeletak di atas kasur, sambil membayangkan kejadian yang ia alami bersama Wei Fei tadi. Sebelum tidur, Huo Tian mematikan lampu, lalu tampak terus tersenyum menertawakan ketakutan Wei Fei pada gelap. Adegan beralih ke kamar Wei Fei, di mana sang gadis sedang tertidur dengan lampu menyala. Wei Fei sedang memimpikan kejadian di masa lalunya, ketika sang ibu mendapati telepon dari rumah sakit bahwa ayahnya kecelakaan. Sang ibu lantas pamit meninggalkan Wei Fei di rumah sendirian tanpa menutup sambungan telepon. Begitu ditinggal, Wei Fei melanjutkan berbicara di telepon di mana pihak rumah sakit memberitahu bahwa ayah Wei Fei telah meninggal dunia. Saat itu juga lampu ruangan mati disusul suara berisik. Wei Fei kecil lantas berjongkok memeluk lutut sambil menangisi ayahnya. Wei Fei terbangun dari tidurnya dalam kondisi bercucuran air mata. Lalu ia beranjak dari tempat tidur untuk membuka buku catatan peninggalan sang ayah. Wei Fei berbicara sendirian bahwa ia sendiri bisa melakukan marinasi yang diajarkan sang ayah dan rasanya begitu lezat. Saat itu, Wei Fei tiba-tiba juga teringat ucapan Huo Tian mengenai chef baik juga memperhatikan kesehatan pelanggan agar bisa menyesuaikan kadar bahan makanan. Lalu, Wei Fei menulis hal tersebut pada buku catatan. Lalu, tampak tiba-tiba handphone mendapat panggilan telepon dari Huo Tian dan membuat Wei Fei bertanya-tanya. Kemudian, tampak di pagi hari, Wei Fei sedang mengendarai motornya di sekitar pelabuhan, di mana Huo Tian sudah menunggu di tempat tersebut.
Ternyata Hu Tian tidak mengajari Wei Fei Qin perlihat lobster yang bagus. Saat mereka sedang asik berbincang, terlihat sebuah layar handphone sedang merekam mereka berdua dari kejauhan. Tentu saja Hu Tian dan Wei Fei Qin tidak menyadari hal itu. Mereka pun berpisah dan berniat pergi dengan kendaraan masing-masing. Usai memilih lobster. Namun sebelum pergi, Hu Tian melihat Wei Fei Qin panik ketika menerima telepon. Wei Fei Qin memberitahu bahwa temannya dalam bahaya, sehingga akhirnya Hu Tian menawarkan diri untuk ikut bersamanya. Karena mobil akan sulit melaju di jam macet, dan Hu Tian takut jika diboncengkan Wei Fei Qin, akhirnya Hu Tian justru mengendarai motor dan memboncengkan Wei Fei Qin. Situasi menegangkan terjadi di pasar malam, ketika Wei Fei Qin dan para penjual pasar malam lainnya sedang berjalan menuju suatu tempat dengan memegangi alat dapur masing-masing. Mereka kompak mengatakan akan menyerang. Setelah Meng Xiaohui dan Wei Fei Qin bergabung dengan pasukan pasar malam, mereka akhirnya masuk dalam sebuah bar di mana terdapat geng di sana. Wei Fei Qin berbicara kepada pemilik geng untuk melepaskan Tuan Cheng yang mereka culik. Namun pemimpin geng langsung menolak karena Tuan Cheng terlibat hutang padanya dan tidak mampu membayar. Tuan Cheng berada dalam kesepakatan ikut membela diri dan berdalih bahwa hutang tersebut dinaikkan lebih dari 2 kali lipat sehingga tidak bisa membayar. Wei Fei Qin dan penjual pasar malam lainnya berniat untuk menyerang. Namun Hu Tian langsung mencegahnya. Hu Tian memperkenalkan diri kepada pemimpin geng bahwa ia memiliki salah satu perusahaan besar. Mulanya pemimpin geng mengira bahwa Hu Tian akan membayarkan hutang. Namun langsung dibantah oleh Hu Tian karena ia tidak kenal dengan Tuan Cheng. Begitu mengatakan bahwa utang Tuan Cheng adalah karena berjudi. Hu Tian mendapatkan ide untuk menantang pemimpin geng bertaruh. Taruhannya adalah Hu Tian mengambil sebuah pisau tajam, lalu meletakkan telapak tangannya di meja. Hu Tian mengatakan bahwa ia bisa menusuk meja sebanyak 180 kali melalui sela-sela tangannya selama kurun waktu 1 menit. Pemimpin geng merasa hal itu tidak mungkin, sehingga ia pun tertarik dengan tantangan bertaruh itu. Jika Hu Tian berhasil, maka Tuan Cheng akan dilepaskan dan diberi kesempatan membayar sesuai jumlah awal dan bisa dicicil. Mereka bersetuju, namun Wei Fei Qin justru berusaha mencegah Hu Tian karena hal itu sangat berbahaya untuk tangan seorang chef dan sempat meletakkan tangannya di atas tangan Hu Tian untuk melindungi. Akhirnya setelah Hu Tian meyakinkan Wei Fei Qin percaya dan mundur menyaksikan pertaruhan tersebut. Singkat cerita, Hu Tian berhasil melakukan tantangannya dan dapat sambutan persahabatan dari pemimpin geng yang justru kagum dengan kehebatan itu. Tuan Cheng pun dibebaskan dan seluruh penjual kembali ke pasar malam. Adegan berlanjut di luar bar di mana Hu Tian sedang dimarahin Wei Fei Qin dan mempertanyakan apakah gadis itu chef atau gangster. Wei Fei Qin bersikukuh membela dirinya bahwa prinsipnya untuk menjaga dan membantu teman begitu kuat. Lalu Hu Tian mempertanyakan, apakah Wei Fei Qin juga akan datang jika Hu Tian yang berada dalam masalah? Lalu tanpa berpikir panjang, Wei Fei Qin mengiyakan dan berjanji akan melakukan hal yang sama jika terjadi sesuatu pada Hu Tian. Setelah itu, amarah Hu Tian pun mereda. Namun, tiba-tiba Meng Xiaohui datang dengan wajah emosinya untuk berbicara empat mata dengan Hu Tian. Meng Xiaohui mengatakan pada Hu Tian mengenai beredarnya foto Hu Tian dengan Wei Fei Qin di media sosial. Menurut Meng Xiaohui, hal itu bisa mencemari nama Wei Fei Qin yang dianggap mata duitan. Namun dengan sikap tenang, Hu Tian mengatakan bahwa ia tulus mengajari Wei Fei Qin memasak karena bakat yang gadis itu miliki. Hu Tian juga menyampaikan bahwa dengan bakat sebesar itu, Wei Fei Qin tidak layak berada di pasar malam. Setelah Hu Tian pamit, Meng Xiaohui tampak berjanji pada diri sendiri bahwa dia akan membantu kesuksesan Wei Fei Qin. Kemudian terlihat situasi dapur Lamur di mana Hu Tian sebagai chef kepala mengadakan permainan dan tantangan untuk para bawahannya. Hu Tian mengadakan kompetisi menyajikan hidangan pembuka untuk nanti malam. Setelah memberikan contoh masakan kepada para bawahan, ia pun memberitahu bahwa selain menjadi asisten koki, hadiah kompetisi tersebut adalah mendapatkan off khusus. Karena Wei Fei Qin tidak mengerti, manajer Peng Xiaobin menjelaskan bahwa off khusus adalah semacam izin cuti spesial karena akan diajak oleh chef Hu Tian berpergian ke tempat pembuatan keju, sekaligus dianjurkan cara memasak dengan detail. Manajer Peng Xiaobi menambahkan bahwa itu adalah kesempatan yang langka dan Wei Fei Qin harus berusaha mendapatkannya. Wei Fei Qin pun langsung bergegas serius memasak hidangan pembuka. Setelah proses latihan masak awal yang cukup panjang, tampak Hu Tian sedang menilai hasil masakan para bawahan, termasuk masakan Wei Fei Qin. Setelah mengkritik bawahan lain,
Akhirnya, Wu Tian tiba di depan piring Wei Fei Qin. Namun, Wu Tian tidak mengatakan bahwa masakan Wei Fei Qin enak, melainkan justru mengatakan bahwa masakan Wei Fei Qin setidaknya bisa dimakan. Wu Tian pun menanyakan Wei Fei Qin soal anggur yang dipakai oleh gadis itu. Namun, Wei Fei Qin justru kebingungan. Saat itu juga, Wu Tian menyadari bahwa Wei Fei Qin belum terlalu paham tentang anggur. Adegan selanjutnya terlihat Wu Tian sedang sendirian memegang sebuah kertas undangan. Lalu datanglah Tianzi, sang sepupu yang membawakan Wu Tian anggur mahal untuk dibawa ke kilang anggur esok hari. Kemudian Tianzi bercerita bahwa ia baru saja memberi buket bunga untuk Ruxi atas nama Wu Tian. Hal itu membuat Wu Tian langsung merasa panik dan menyalahkan Tianzi karena takut Ruxi akan sensitif dan salah paham tentang perasaannya. Saat sedang berdebat tentang bunga, tiba-tiba manajer Peng Xiaobin berteriak soal kedatangan Ruxi. Akhirnya Tianzi pamit dan meninggalkan Wu Tian sendirian. Ruxi datang untuk berterima kasih dengan bunga yang dikirim oleh Wu Tian. Lalu Ruxi membalas soal adanya lamur palsu di pasar malam dan menanyakan pada Wu Tian mengapa tidak segera bertindak. Lalu Wu Tian mengatakan bahwa ia sudah bertindak dengan merekrut orang tersebut ke lamur, sehingga saat ini berada dalam kontrol Wu Tian. Lalu Wu Tian juga memberi informasi bahwa orang tersebut bernama Wei Fei Qin. Akhirnya Wu Tian dan Ruxi kembali mengobrol soal bunga dan juga tulisan pesan dalam kertas. Wu Tian langsung menawarkan kopi dan ketika di dapur, ia tampak menelpon Tianzi karena sangat kesal dengan akibat dari perbuatannya. Akhirnya, setelah bersikap baik dan tetap berpura-pura sebagai pengirim bunga dan surat, Wu Tian pun mengatakan pada Ruxi bahwa ia sedang sibuk. Ruxi pun mengerti dan memilih untuk pergi. Adegan selanjutnya terlihat Peng Xiaobin yang memanggil Wei Fei Qin di dapur untuk memamerkan beberapa anggur yang dibawanya. Wei Fei Qin terlihat senang, namun Peng Xiaobin mempertanyakan alasan mengapa Wei Fei Qin sangat ingin mencicipi semua anggur. Wei Fei Qin pun memberitahu bahwa ia ingin meneliti semua jenis anggur yang ada. Saat Wei Fei Qin sedang asik mencicipi anggur sambil sesekali melihat catatan, Wu Tian tampak menghampiri. Saat itulah Wu Tian menyerang Wei Fei Qin dengan berbagai ucapan buruk tentang buku catatan yang dibawa Wei Fei Qin. Wu Tian merasa kesal karena ia sudah menyediakan dapur dan bahan berkualitas. Namun Wei Fei Qin selalu terpaku pada buku catatan sang ayah. Wu Tian menganggap bahwa buku catatan itu hanya akan menghalangi sehingga berniat membuangnya. Namun Wei Fei Qin segera menghalangi niat Wu Tian itu dan justru menyerang balik dengan mengatakan bahwa Wu Tian begitu sombong karena pengetahuannya. Wei Fei Qin menegaskan bahwa satu-satunya guru baginya adalah sang ayah, sehingga Wu Tian tidak berhak membuang buku catatan berisi begitu banyak pelajaran dari ayah Wei Fei Qin. Kemudian setelah mengambil kembali buku catatan dari tangan Wu Tian, Wei Fei Qin pun pergi meninggalkan Wu Tian sendirian. Saat itulah manajer Peng Xiaobin datang membawa sebotol anggur dan menjelaskan bahwa dirinya sedang membantu Wei Fei Qin meneliti anggur untuk menyajikan hidangan terbaik. Usai mendengarkan ucapan itu, Wu Tian menyadari bahwa ia telah salah paham terhadap Wei Fei Qin. Selanjutnya, tampak Wu Tian mendapati Wei Fei Qin sudah berada di atas motor, sehingga ia pun berusaha mencegah karena ingin membicarakan kesalahpahaman yang ada. Namun, Wei Fei Qin sudah terlanjur marah sampai memaksa tetap pergi, meski celana Wu Tian tersangkut di plat motor Wei Fei Qin. Akhirnya, celana Wu Tian yang tersangkut pun seketika robek. Hal itu membuat Wei Fei Qin tertawa dan begitu Wu Tian meminta maaf. Wei Fei Qin pun bersedia kembali bekerja. Adegan berikutnya terlihat di mana Wu Tian sedang duduk memandangi foto keluarga yang berada dalam figura sambil mengingat ucapan Wei Fei Qin ketika berdebat di dapur. Saat itu, Wu Tian lantas mengingatkan kembali bahwa meski ia terlahir di lingkungan yang baik, ia telah mengalami masa sulit selama 10 tahun belakangan ini. Selanjutnya, terlihat situasi panik di dapur Lamur ketika salah satu bawahan chef datang membawa 2 box telur yang pecah. Dia tampak menyalahkan Wei Fei Qin karena gadis itu yang meletakkan di kulkas. Namun, Wei Fei Qin merasa tidak tahu apa-apa karena sebelumnya telur-telur tersebut tidak pecah. Lalu manajer Peng Xiaobin datang dan panik karena melihat telur-telur pecah itu. Di tengah situasi yang kacau itu, Wei Fei Qin menawarkan diri untuk membeli telur. Namun, telur tersebut bukanlah telur biasa yang dapat didapatkan dengan mudah. Telur tersebut adalah telur raisi, yang menjadi rahasia dalam cita rasa custard telur khas Lamur. Sedangkan tamu VIP wali kota yang akan datang malam ini telah memesan custard telur tersebut. Saat Wei Fei Qin mengatakan akan berusaha mencarinya, Wu Tian tiba-tiba melarang
karena merasa bahwa Wei Feiqin adalah tanggung jawab dirinya. Akhirnya, Wu Tian pamit dan memutuskan untuk mencari sendiri telur tersebut. Di tengah perjalanan menyusuri koridor Lamur, Peng Xiaobin mengejar Wu Tian untuk memberi saran agar bertanya pada Ruxi yang dianggap tahu soal bisnis persediaan bahan premium. Sementara itu, di tempat lain, Wei Feiqin yang merasa kompetisinya akan terancam karena dianggap lalai memecahkan telur, lantas menelpon Meng Xiaobi untuk meminta bantuan mencari telur Raishi. Meng Xiaobi pun menyetujui untuk membantu Wei Feiqin. Wei Feiqin pun tampak begitu senang mendengar ucapan Meng Xiaobi. Kemudian terlihat adegan di mana Wu Tian baru saja keluar dari sebuah rumah dengan bawaan beberapa dus telur Raishi. Di tengah percakapan Wu Tian dan sang penjual tersebut mengatakan bahwa jika ia tidak akan mau memberikannya jika bukan atas permintaan Putri Tuan Meng. Saat itu juga, Wu Tian merasa berhutang budi pada Ruxi. Lalu terlihat di jalanan tepi jurang, Wei Feiqin sedang menepikan motornya karena hujan pun baru saja turun. Wei Feiqin bermaksud untuk mencari sendiri telur Raishi yang dibutuhkan oleh Lamur, sehingga ia pun lantas memakai jas hujan dan melanjutkan pencarian. Sementara itu, Wu Tian yang sedang berada dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobilnya harus mogok di tengah jalan. Dia yang merasa sedang diburu-buru waktu, lantas keluar dari mobil untuk membawa dus telur yang sangat berharga dan pergi berjalan kaki. Saat itulah Wu Tian bertemu pengendara motor. Namun, pengendara itu justru terpeleset saat menghindari Wu Tian. Rupanya, pengendara tersebut adalah Wei Feiqin. Setelah berdebat singkat karena kengeyelan Wei Feiqin, Wu Tian terlihat merasa senang karena adanya sepeda motor milik Wei Feiqin. Namun ternyata ban sepeda motor Wei Feiqin justru kempes ketika terpeleset tadi. Akhirnya Wu Tian dan Wei Feiqin pun memutuskan untuk berjalan kaki karena terburu-buru. Mereka pun berjalan bersama di tengah cuaca deras dan angin kencang. Di tengah perjalanan, Wu Tian menyadari bahwa sepatu Wei Feiqin robek dan gadis tersebut berjalan terpincang. Wu Tian meminta Wei Feiqin untuk berhenti berjalan. Lalu Wu Tian berjongkok dan menyuruh Wei Feiqin untuk naik ke punggungnya. Wei Feiqin lantas terdiam usai mendapati permintaan tersebut. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan alur cerita The Perfect Match episode keempat. Xie xie!